Shalom Jemaat GKI Klasi Solo dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di dalam renungan harian Jumat 8 Januari 2021 dengan tema Berkarya Tanpa Henti. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami rindu untuk Engkau sapa, karena kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami rindu untuk firman-Mu ini, biarlah firman yang akan kami dengarkan dan kami renungkan boleh menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk memahami firman-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berkehendak atas hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan hari ini terambil di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-16. Tetapi saya mengajak saudara untuk memperhatikan di ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, demikianlah firman Tuhan berbagi mereka yang bukan hanya mendengar tapi juga melakukannya. Saudara yang terkasih, ayat yang barusan kita baca mungkin sudah sangat familiar kita dengar. Bahkan seringkali kita gunakan. Ini anak-anak pemuda tentu tidak asing dengan bacaan kita pada hari ini. Ya. Berbicara mengenai pelayanan seorang anak muda bernama Timotius yang diutus oleh Tuhan melalui Rasul Paulus untuk memberitakan pelayanan firman. Ya. Namun di bagian ini kita tahu bahwa apa yang sedang dihadapi Timotius adalah suatu kondisi yang tidak mudah. Karena ia masih muda, ya, pengalamannya mungkin belum sebanyak dengan Rasul Paulus, ini menjadi satu hambatan bagi Timotius untuk berkarya. Tetapi di bagian ini kita mengetahui bahwa Paulus justru bukan merendahkan, namun di sini Paulus menguatkan Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, bagian ini juga memberikan penguatan bagi Timotius supaya ia bisa melayani dengan keseriusan. Meskipun ia muda, namun jangan sampai kemudian itu menjadi hambatan. Ya. Ia diminta untuk menjadi teladan lewat perkataan, tingkah laku, kasih setia, dan kesuciannya. Bukan suatu hal yang mudah ketika kala itu, ya. Karena tentunya banyak orang kemudian akan meremehkannya. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Wah, masih muda, tentu pengalamannya akan kalah dengan kami. Mungkin anggapan orang kala itu seperti itu. Tetapi Paulus meminta Timotius dalam sini, ya, untuk ia menanti kehadirannya kembali dengan ia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ia diminta untuk membaca kitab suci supaya semakin mendalami firman Tuhan. Ia juga diminta untuk menggunakan setiap talenta yang ia miliki secara bijak. Dan melalui kehadirannya diharapkan ia dapat memberkati banyak orang. Nah, bukankah ini juga hal yang menarik ketika kita coba tarik di kondisi kita saat ini? Bukan berbicara mengenai tua atau muda, tetapi hambatan ketika kita melakukan pelayanan. Sudah hampir setahun ya kita dilanda pandemi. Mungkin di tahun yang lalu, di bulan Januari, kita masih bisa berpelayan bersama di gereja. Kita masih bisa bersekutu bersama di dalam gedung gereja. Tetapi di Januari di 2021 ini, kenyataannya kita harus menyiapkan diri, ya, bersedia diri untuk tetap tinggal di dalam rumah. Bahkan pelayanan-pelayanan kali ini dilakukan secara online.
tentu ada sebuah rasa kerinduan dari dalam diri kita untuk bisa mau melayani lagi. Namun kalau melihat ayat ini, jangan kemudian karena pandemi ini kemudian menghalangi kita untuk tetap melakukan pelayanan. Justru di bagian inilah kita bisa membuka pelayanan itu menjadi lebih luas lagi. Bahwa pelayanan tidak harus di dalam gedung gereja, tetapi pelayanan itu justru bisa semakin nyata ketika kita melayani sesama kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Dan bukankah kesempatan kita saat ini sangat terbuka sekali untuk kita melayani mereka? Ketika kita memperhatikan sesama kita, ketika kita memperdulikan sesama kita, keluarga kita, itu juga merupakan bagian dari melayani Allah. Jangan kemudian menganggap bahwa pandemi sudah tidak ada harapan lagi, kemudian kita undur. Tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak mau terlibat di dalam pelayanan. Justru sikap inilah yang kemudian diingatkan. Kalau Timotius diingatkan supaya meskipun ia muda, tapi jangan itu menjadi tanggungan, menjadi beban. Tapi terus berpelayanan. Demikian pula dengan kita. Meskipun pandemi saat ini masih melanda, namun bukan berarti kita tidak bisa melayani. Tema hari ini adalah berkarya tanpa henti. Karena ketika kita melihat dalam setiap diri kita ini selalu diberkati Tuhan dengan setiap talenta yang unik. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki talenta. Justru di dalam pandemi ini, kita diminta untuk juga mengembangkan setiap talenta kita. Sama seperti Timotius yang diminta untuk menggunakan setiap talenta secara bijak, demikian pula dengan kita saat ini. Karena kita di rumah, justru kita bisa mengembangkan talenta yang kita miliki. Kita bisa menggali setiap diri kita, apa kemampuan kita. Tidak harus mereka yang muda, bahkan yang tua pun masih terus bisa untuk terus mengupayakan, mencari apa talenta yang diberikan pada Tuhan. Mempertajam kembali talenta itu. Dan talenta itu tidak dinikmati sendiri tentunya, tapi talenta itu justru digunakan untuk melakukan pelayanan. Untuk kita berikan kepada sesama kita. Ya. Sehingga melalui kehadiran diri kita, maka kita juga bisa memberkati banyak orang. Justru kali ini kita diberikan kesempatan yang lebih luas untuk melakukan pelayanan. Saya masih teringat dengan salah satu slogan dari gubernur kita, Bapak Ganjar, yang dengan hashtagnya Jogotongo. Bagi saya, hashtag ini sangat menarik dan menggugah hati saya untuk menerapkan pelayanan kepada sesama. Jogotongo bisa diartikan kita menjaga saudara-saudara kita, menjaga tetangga-tetangga kita, tidak mengenal siapa dia, apa rasnya, apa etnisnya, apa keyakinannya. Namun kita bergerak karena kita mau memberikan kasih kepada semua orang, sama seperti Tuhan yang mau mengasihi kita. Kita mengasihi, kita memperdulikan, memperhatikan, memberikan semangat. Itu menjadi bentuk nyata dari melayani Tuhan di sekitar kita. Mari kita lihat bagaimana kehidupan kita selama ini. Sudahkah kita bersedia melayani sesama kita? Jangan jadikan pandemi ini menjadi penghambat pelayanan kita. Tetapi melalui pandemi ini menjadi satu kekuatan bagi kita untuk terus berkarya tanpa henti. Karena itulah yang Tuhan mau, supaya damai sejahtera menjadi nyata atas bumi kita. Mari kita satu di dalam doa. Bersyukur ya Bapa, bila pada hari ini Engkau boleh mengingatkan setiap kami bahwa Engkau secara nyata hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati setiap kami, Engkau melindungi setiap kami. Sehingga kami
mampu untuk menjalani setiap kehidupan yang kami jalani. Dan ketika kami memiliki kemampuan, ketika kami memiliki talenta, kami lihat itu sebagai karya kebesaran-Mu yang boleh terjadi atas setiap hidup kami. Dan bila berkat itu ada dalam setiap diri kami, kiranya Tuhanlah yang memampukan kami, supaya kami bukan hanya mampu untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga damai itu benar-benar bisa menjadi nyata atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan bukanlah Allah yang akan meninggalkan kami, tetapi Allah adalah Allah yang peduli, Allah yang selalu berjuang bersama dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu kami memiliki pengharapan sejati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan marilah kita bersama-sama menyadari di tengah pandemi ini untuk selalu menjaga kesehatan. Dengan kita mencuci tangan dimanapun kita berada, menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan, karena dengan bersemangat kita bisa terhindar dari penyakit. Dengan semangat dan pengharapan akan Kristus, kita akan percaya bahwa pandemi ini akan usai. Biarlah Tuhanlah yang memampukan setiap kita menjalani kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati.